Trinitas, Trimurti. Ini tidak pernah diajarkan oleh para nabi, termasuk Yesus. Saya ingin tahu, Roh Kudus datang dalam rupa burung merpati itu ucapan siapa? Oh, Bang Dian, mau jawab Bang Dian silakan. Ucapan siapa? Roh Kudus datang dalam wujud burung merpati. Oh, saya yang jawab Bang Dian ya. Makan aku. Ucapan ayat Alkitab di dalam Perjanjian Baru. Ya, itu ucapan siapa? Kenapa? Siapa punya fitnahan? Roh Kudus datang dalam rupa merpati. Oh, kok fitnahan? Dari mana Anda menyebut? Ya, Kita itu sudah membahas karena kita percaya. Anda datang bilang memfitnah. Kalau tidak betul, Lucu, Anda berarti fitnah kan? Bung, kalau ucapan ini tidak betul, apa kami bahas tadi? Berarti kan fitnahan. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang mengatakan Roh Kudus datang dalam bentuk burung merpati? Itu yang mengatakan itu siapa? Itu ada tadi itu di siapa itu ya? Siapa bang siapa? Bang Nathan Otin ada itu. Ya, ini kitab kalian ini yang mengatakan Roh Kudus datang dalam bentuk burung merpati, itu siapa yang ngajarin? Kenapa nggak datang dalam rupa bentuk harimau atau singa? Kenapa burung merpati? Yang ngajarin Anda mengatakan itu bahwa Roh Kudus, Roh Suci yang adalah utusan Tuhan ke atas muka bumi ini datang dalam wujud burung-burung, itu yang ngajarin siapa? Yesus. Nah, ini fitnah lagi nih. Ini fitnah lagi. Coba, Anda sudah memfitnah burung merpati, Roh Kudus datang dalam wujud burung merpati, itu fitnah. Sekarang yang mengajarkan itu Anda tuduh Yesus. Ini fitnah lagi nih. Fitnah keji. Di mana pernah Yesus mengatakan Roh Kudus datang dalam bentuk burung merpati? Di mana? Kita sudah membahas karena kita percaya ya Bang Zumaya. Anda datang mengatakan fitnahan. Ya. Oke. Kepercayaan Lalu Anda menanyakan, itu fitnah dari siapa? Kan gitu Bang ya. Kepercayaan saudara ya, itu Bang, ya? diasaskan dari fitnah. Anda mengatakan burung merpati itu adalah wujud yang digunakan oleh Roh Kudus. Itu fitnah kalau Anda tidak bisa membuktikan. Cara pembuktiannya nggak mungkin secara objek. Anda nggak hadir di situ. Lalu bagaimana cara membuktikan kevalidan informasi itu? Yang memberikan kabar harus kita ketahui dari mana sumber pemberitaannya. Yang menuliskan Lukas. Pertanyaannya, Lukas tahu dari mana kalau Roh Kudus datang dalam rupa burung merpati? Iya, dari saksinya loh. Nah, siapa saksi ini? Kesaksiannya itu loh, kesaksiannya itu. Ya, saksinya siapa? Lukas itu sendiri yang nulis loh. Dia kan iya, Lukas menulis berita itu, dia mendapatkan informasi dari mana? Kok dia bisa tahu Roh Kudus berubah wujud menjadi burung? Itu kayak mana ilmunya? Siapa yang memberitahukan itu? Lukas dapat ilmu dari mana? Datanglah merpati mengeringkap di bahunya itu. Datanglah Kudus. Ini yang kita tanya, ini kesaksian. Kalau itu tidak betul, maka ini fitnah. Ya, Lagi-lagi umat Islam akan berontak ini kalau umat Islam itu tidak rahmatan lil alamin, karena Roh Kudusnya dibawa-bawa. Roh Kudus itu hanya ada dalam Al-Quran, tidak ada di Bible. Tapi di Indonesia, Roh Kudus lagi-lagi diambil. Dengan kata-kata Anda, Bang. Ayo, Bang, ini Anda memfitnah. Karunia Allah ada pada Yesus Kristus. Ya, Yesus kalau Tuhan Kristus. Yesus mengajar kepada murid-muridnya, mungkin gak dia cerita kalau itu siapa? Jangan mungkin, karena ini adalah sesuatu objek yang sangat fatal jika keliru. Tunggu dulu. Aja, seorang guru mengatakan perjalanan hidupnya kepada murid-muridnya, itu mungkin apa enggak? Oke, bagus. Artinya. Lalu kenapa kamu tanya masih bisa difungsikan? Itu fitnah? Sekarang begini. Yesus berkata, Yesus guru, Anda datang mengatakan Yesus merpati gembala, adalah fitnah.
Yesus nabi, Yesus rasul, Yesus penyampai firman. Oknum yang menulis kemudian kitabnya di era tahun 60-an 70-an menulis bahwa Roh Kudus datang dalam bentuk burung merpati. Dari mana informasi ini Lukas terima? Kalau murid menulis itu berdasarkan dari pengajaran gurunya, Bang Zuma. Semua juga tahu kalau murid menulis itu pengajaran dari guru. Sekarang dari mana Lukas tahu? Iya. Dia siapa ini Lukas? Ya lu kan tanya aja sama Lukas. Murid Yesus. Kenapa jadi kayak begitu? Tanya aja kepada Lukas. Saudaraku lah yang beriman kepada kitab Lukas. Matius, Markus, Lukas. Anda yang beriman kepada buku Lukas. Nah, Anda mengatakan Roh Kudus yang hanya bersumber dari Al-Quran itu, Anda fitnah menjadi burung merpati. Pertanyaannya, dari mana? Dari mana Lukas tahu kalau Roh Kudus menjadi burung merpati? Ya tanya Lukas lah. Bang Tian itu menjawab tadi dari Tuhan Yesus. Dari mana Roh Kudus jadi merpati ini dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau jawab pertanyaan Bang Zuma, tapi biarkan mereka dulu menjawab. Nanti saya jawab. Dari mana Lukas tahu? Saudara, kalau di dalam Al-Quran surah Maryam, Roh Kudus datang dalam rupa laki-laki. Abraham menerima pernyataan malaikat dalam wujud laki-laki. Oke? Maria wujud laki-laki. Iya dong, harus Anda pahami itu. Dari mana konteksnya kemudian Roh Kudus datang berupa burung? Merpati. Nah, merpati itu apa? Banyak dipatikan waktu itu. Jangan-jangan yang hadir di konsili peternak merpati semua. Hatinya indah. Hah? Kenapa Bang? Ini yang kita tanya, kevalidan informasi Roh Kudus jadi burung itu yang kita pertanyakan sekarang. Ingat, sudah 2000 tahun kalian kemudian dikungkung oleh dogma dan doktrin yang tidak pernah kalian mau tahu dan tidak ada yang mau memberitahukan. Ini dari mana ilmunya? Roh Kudus jadi burung. Kalian imani aja. Kalian terima aja, kalian telan aja. Itulah konsep dogma. Muncul pertanyaan, ketika Anda membawa dalil dari Quran, Qul nazzalahu ruhul kudus, hanya ada di Quran. Di Bible hanya dikatakan pneuma hagios. Kok jadi Roh Kudus? Oke, nggak apa-apa. Sekarang pertanggungjawabkan. Ketika Kristen secara berkelompok formal menyatakan tanpa legalitas daripada Quran mengatakan bahwa Roh Kudus jadi burung merpati, muncul kami sebagai apologet Islam. Apa buktinya kebenaran kitab Lukas ini? Siapa yang mengajarkan Lukas kalau Roh Kudus jadi burung? Ada orang Kristen yang bisa membuktikan? Silakan. Sudah jelas dikatakan tadi, Bang. Bukan jadi, Bang. Itu berupa burung merpati itu loh. Bukan jadi dia. Berupa burung merpati gitu. Iya kan Roh Kudus itu kan bukan berupa burung merpati, dia berbentuk roh. Yang muncul burung merpati berarti dia menjadi, roh menjadi, atau roh membentuk diri, atau roh inkarnasi, atau roh kemudian apa itu? Menjadi siluman merpati. Itu fakta, Bung. Jadi itu hanya faktor bahasa saja. Yang menjadi masalah ini adalah satu, Tuhan kalian katakan Tritunggal. Tuhan dalam 3 pribadi. Pribadi yang kedua, yang ketiga adalah burung merpati. Ya kan? Burung merpati 100% Tuhan, 100% burung merpati. Kalau seperti itu adanya. Nah, ini berat. Ketika kemudian kalian mengambil data dari Quran, ternyata burung merpati ini asalnya adalah Roh Kudus. Berat itu, karena akan menyeret-nyeret Al-Quran. Nah, sebelum Anda mempertanggungjawabkan kepada Quran, lebih dulu selesaikan dulu secara legalitas, keilmuan secara agama. Dari mana Lukas tahu kalau yang menjadi burung
itu adalah Roh Kudus. Silakan. Oh, jadi Bang Mantan Oten tadi bilang kalau merpati itu dari Roh Kudus itu dari Al-Quran, Bang Zuma ya. Pantesan agak ngotot tadi dia. Kata Roh Kudus ini asalnya dari mana diambil oleh Lembaga Bible Indonesia? Kutanya dulu. Nah tadi Bang Zuma bilang gitu loh. Makanya saya baru bilang. Karena memang faktanya demikian, saudara. Dalam bahasa original teksnya, ya, kitabmu dalam Lukas itu hanya ada kata apa? Pneuma hagios. Pneuma hagios ketika diterjemahkan jujur ke dalam bahasa Indonesia artinya hantu suci. Kenapa lari ke Roh Kudus? Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum. Salam dari Singapura. Bahasa asli di sana. Roh Kudus bahasa aslinya pneuma hagios. Ketika diterjemahkan Pneuma di tempat hantu. lain berubah, Bang. Tapi bagi mereka Hagios Roh suci Kudus tetap atau Roh murni. Kudus, Bang. Artinya hantu murni atau hantu Bahasa suci. itu, setiap bahasa itu kan pasti berbeda artinya. Lah, Iya, ini kan sampai sudah tempat di lain Indonesia kan? pemahamannya berbeda. Sudah di Indonesia kan? Kenapa menjadi Roh Kudus? Kalau di Indonesia kan kemudian ceritanya gini, dan turunlah hantu suci dalam rupa burung merpati. Tak ada hubungannya dengan kami umat Islam. Silakan aja, hantu suci jadi monyet, hantu suci jadi burung, hantu suci jadi tetep bengek. Gak ada hubungannya dengan Islam. Tapi ketika kemudian Roh Kudus jadi burung merpati berarti menyangkut Islam. Muncul umat Islam bertanya, dari mana Lukas tahu kalau Roh Kudus jadi burung? Dulu. Kalau hantu suci jadi murung ya Dari silakan. pengilhaman yang Mau hantu dia suci jadi jadi gurunya. biawak silakan. EGP itu bukan iman kami. Sudah Tapi saya ketika menyerempet masuk ke dalam iman umat Islam, Roh Kudus jadi burung merpati, muncul pertanyaan, dari mana Lukas yang bukan murid Yesus tahu kalau Roh Kudus itu menjadi burung merpati? Karena yang kami tahu, menurut perjanjian lama, Roh Kudus, Ruah Elohim itu menjadi manusia laki-laki yang datang kepada Abraham. Itu yang kami tahu. Oh, ngarang itu berat. Ngarang. Kok ngarang? Terus Baca pemahamannya kejadian sesat 18. Baca kejadian 18. Baca kejadian 22. Nggak usah saya baca. Malak Sudah tahu Elohim. Tuhan Allah sendiri yang turun ke bumi. Oh, salah Anda, salah. Malak Nggak usah saya Elohim. baca. Malak itu malaikat, Elohim itu Tuhan. Malak Elohim, malaikat Tuhan. Malak itu malaikat, Bang, Elohim itu pemahaman Tuhan. kalian Udah, ada jangan terlalu jauh dulu. malaikat loh, Bang. Jangan terlalu jauh dulu, saudara. Saya bilang itu malaikat. Kepas tutup mulutnya dulu, Kepas. Yang benar itu Noise. pemahaman kalian atau statementnya Bang Zuma nih? Lah, itu di Bible Ini saya Anda. balikin. Di kejadian 18. Malaikat Pemahaman Tuhan datang kalian. dalam rupa laki-laki. Jangan Anda pungkiri itu. Tapi jangan ke sana dulu. Ini dulu. Burung merpati ini betulkah dia Roh Kudus? Betul. Itu dulu. Betul. Ah, buktikan. Dari mana Anda tahu? Dari mana tahu? Itu kan Dari kitab Lukas. Dari mana Lukas tahu? Ketika Tuhan Dari mana gurunya. Lukas tahu Apa kalau lagi? kalau Roh Kudus jadi merpati? waktu Yesus dimandikan oleh Yohanes itu Di Sungai Yordan. Sungai Oke. Yordan. Itu Nah, yang saya tanya, dari mana Lukas tahu? Dari mana Lukas tahu? Kalau di situ muncul burung merpati, dari mana Lukas tahu? Ini penting untuk kalian jawab. Yang ngasih tahu perjalanan hidupnya Di mana itu kenapa nggak Yesus masuk akalnya pernah Bang Zuma? menyampaikan, di mana Yesus pernah berkata kepada Lukas? Berat ini, berat. Di mana? Jelas berat. Setiap pengajaran kepada murid tidak pernah dicatatkan di sini, Bang, karena Di mereka selalu mana berkumpul di dalam Yesus perjamuan. yang dikatakan murid dan guru harus ada talaki. Guru berkata, murid di depan mendengarkan. Ada mangkul. Siapa yang berkata, siapa yang mendengar. Nah sekarang, Lukas mendengar dari mana? Kalau burung merpati ini adalah jelmaan Roh Kudus. Dari mana Lukas tahu? Bang Zuma, pertanyaanmu aneh. Abang minta
Kau nggak bisa jawab. Lukas itu Bang Zuma bilang mengarang, Silakan. berarti Injil Abang yang Ku. kalian percayai juga Abu Hadid, karangan, silakan. Bang. Siapa? Karena itu berasal Orang dari nggak bisa yang jawab, sama. tapi dia nuduh yang bertanya salah. Logikanya begini. Jelas salah. Sebentar Bang Abu. Udah Terang jelas lilit, Markus Lukas adalah murid Kristus. terang lilit Kristen. Contoh misalnya ada yang berkata Yesus gondrong. Yang mengatakan Yesus gondrong itu siapa? Si A. A tahu dari mana? Si B. B tahu dari mana? Si C. C tahu dari mana? Si D, E, F, G, 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 H, H. Ternyata si L memang pernah duduk bersama dengan Yesus. Dan valid pemberitaannya. Maka informasi terakhir sama dengan sahih, valid, akurat. Itu. Ternyata memang Yesus gondrong. Misalnya, kalau ada yang bisa menemukan data bahwa orang ini memang pernah sejaman dengan Yesus, bertetangga bahkan sepupuan misalnya kan ya. Nah sekarang ada pemberitaan di era tahun 2024, Roh Kudus datang dalam rupa burung merpati. Informasinya dari mana? Kita harus tahu. Supaya kita benar-benar meyakini bahwa iman kita ini betul-betul sahih. Iman kita ini betul-betul benar. Tapi kalau kita tidak tahu siapa yang menjadi sumber dan siapa yang menjadi pemberita dan penerima berita, lantas kita imani, itu namanya iman buta. Sekarang mana bukti? Dari mana Lukas tahu? Saya dapat. Ini saya dapat, Bang. Dari mana Nanya, Lukas tahu Bang kalau Zuma. Roh Kudus datang dalam rupa burung-burung? Silakan. Izinkan saya Gini. menjawab. Bang Silakan. Zuma kan minta buktinya kan? Silakan Bang terang lilin. Ya, Sambil jadi tetap layar dulu teman-teman ya. Tetap layar. Ada yang bilang urus agamamu. Nah ini justru agamaku ini yang kurus. Karena Roh Kudus kau bawa-bawa. Saya mau jawab, sabar. Sabar dulu, yang dibawa ini supaya paham. Bang Sumang Saya nggak salah. membahas ini karena Anda membawa Roh Bang Kudus. Sumang Roh nggak Kudus salah itu menjawab. adanya di Al-Quran. Bertanya Kalau di tentang- dalam Bible yang ada pneuma Bertanya hagios. tentang Roh Sorry, Kudus. pneuma Menurut hagios. saya, burung Pneuma itu. hagios artinya Itu hantu nggak suci. tahu. Kenapa Itu jadi Roh Kudus? bukan Kenapa bawa penyataan Al-Quran? saya. Makanya saya membahas ini. Silakan, supaya yang dibawa paham. Silakan, ya gelap lilin, silakan. Saya jawab nih Bang ya. Terang lilin dulu, terang lilin dulu. Dalam hukum sak. Sebentar, terang lilin dulu. Silakan jawab terang lilin. Oh terang lilit. Ya, untuk menjawab bahwa Roh Kudus menyerupai burung merpati, itu adalah pernyataan Yohanes ketika membaptis. Jadi Yohanes sendiri bersaksi, ketika Yohanes melihat roh itu turun menyerupai burung merpati, sehingga ia menyatakan bahwa roh itu aku melihatnya seperti burung merpati. Begitu, itu dalam Yohanes 1 ayat 32. Di situ kita jelas melihat Yohanes berkata, ya kan? Lanjut, silakan. Ada dalilnya itu, ada Iya, oke. dalilnya. Baik. Nah, ini bagus. Kalau diskusi kayak begini bagus. Dan Yohanes memberi kesaksian. Katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati. Dan ia tinggal di atasnya. Kita ini kan orang berakal nih. Yohanes 1 mengabarkan. Nomor 31. Dan Yohanes memberi kesaksian. Pertanyaan saya, yang menulis ini siapa? Baik, Ya, saya yang jawab menulis lagi. Yohanes memberi kesaksian. Itu yang nulis siapa? Baik, yang menulis kitab kita ketahui bahwa Injil itu ada berapa kitab? Yaitu Enggak, yang Yohanes aja, Bang. Saya kan tadi membawa ke Lukas, tapi Anda membawanya ke Yohanes. Oke, mungkin lebih mendekati sumber informasi. Yohanes 1:32. Di situ Kalau berkata, ditanya, Yohanes memberi kesaksian. Pertanyaan saya, siapa yang menulis pemberitaan ini? yang menulis ialah para rasul-rasul, Nah, orang-orang itu yang dia. dekat. Itu dia dengan Yesus masalahnya di pada saat situ. itu. Masalahnya di Iya. situ, saudaraku. Kalau Jadi, dikatakan para ketika- rasul-rasul, ini yang menulis Yohanes cuma satu orang, bukan para rasul. Cuma satu orang yang menulis buku Yohanes ini. Benar. Tetapi pertanyaannya, Yohanes siapa masuk satu orang? dalam golongan kaum rasul, gitu. Siapa satu orang yang menulis buku rasul ini? Jangan katakan Yohanes anak Zebedeus, jangan. Karena ini bukan Ya, tulisan perlu murid diingat, Yesus. ya, bahwa Injil
bukan masuk dalam penulisan Al-Quran. Jadi Injil, Ya, Injil yang dimaksud dipahami. Al-Quran itu Injilnya Bahwa- Nabi Isa, Cak Ayu. Jangan dibawa-bawa. Yang saya pertanyakan Iya, ketika Anda... sama aja ini. Oh, enggak. Seketika saudara ingin mengungkap kebenaran, sama-sama kita ingin mengurai kebenaran untuk edukasi iman, Anda membawa Yohanes 1:32. Artinya Anda masuk dalam jebakan. Sekarang ketika Anda mempertontonkan Yohanes 1:32, yang menulis Yohanes 1 nomor 32 ini siapa? Yohanes nggak mungkin. Kalau Yohanes yang menulis, maka dia akan berkata, dan aku memberi kesaksian. Kataku, titik 2. Oke? Tapi dia mengatakan, dan Yohanes memberikan kesaksian. Kata Yohanes titik 2. Aku telah melihat roh. Itu kata Yohanes. Tapi yang menulis kitab Yohanes ini sopo? Anda minta tolong ke Yohanes, kitab Yohanes. Ternyata kitab Yohanes juga kehilangan arah. Ya. Kalau Yohanes saja kehilangan arah, Yohanes apalagi Lukas. dikatakan, Yohanes itu dia belum mati, belum diberi kematian pada saat itu. Ia mati diberikan umur panjang oleh Tuhan Yesus. Seperti itu. Saudara, Anda baca Markus 1:14. Ya. Apa yang tertulis di sana kemudian? Kita lihat ya. Kalau Makanya kita dikatakan jangan Yohanes, berargumentasi tentang penulisan Injil. Harusnya kenapa kita bisa? berdebat atau diskusi tentang keilahian Yesus. oh tidak bisa. saya justru Keilahian katakan- Yesus Anda dapatkan dari mana? Dari Bible. Benar. Iya kan? Dari Alkitab itu sendiri. Ya, kebenaran. Berarti yang harus kita uji kebenarannya apa? Bible. Kenapa larinya ke mana-mana? Benar, silakan. Ya sudah, makanya Itu kebenarannya, muncul pertanyaan. Makanya muncul pertanyaan, siapa yang menulis Yohanes 1:32 ini? Apakah Jarwo, Timbul, atau siapa? Harus Anda pertanggungjawabkan ketika Anda membawa data. Siapa yang memberikan informasi kepada saudara bahwa Roh Kudus datang dalam rupa merpati? Anda menjawab, Kitab Yohanes. Muncul pertanyaan, siapa yang menulis buku Yohanes? Macet internasional. Sudah saya jawab. Terang, saya minta Sudah waktunya saya ya Bang Terang jawab. ya. Muncul. Yang menulis kitab Yohanes, Bang Terang, saya minta waktunya. Tidak mungkin Yohanes yang menulis kitab Yohanes, tidak mungkin. Coba Anda baca narasinya Yohanes 1:32. Dan Yohanes memberi kesaksian, dan kata Yohanes adalah deng, aku telah melihat roh turun dari langit seperti burung merpati. Nah, ini kata siapa? Di Injil ditulis Ini kata di siapa? abad keberapa? Ini kata Itu. penulis. Iya, ketika Benarkah Yohanes Yohanes menulis- murid Yesus berkata ketika demikian? Yohanes menulis kitab Yohanes, Kenapa? Bukan murid ketika Yesus yang Yohanes menulis kitab Yohanes, kitab saudara. Yohanes, Yang menulis kitab Yohanes itu tidak diketahui sampai hari ini. Coba Anda lihat Yohanes 21 nomor 24. Coba. Coba Anda baca. Coba Anda baca. Yang kenceng. Jadi kalau ada informasi Yesus gondrong, tahu dari mana? Yesus pirang, tahu dari mana? Ada informasi akurat? Nggak ada. Nah sekarang Yohanes 21 nomor 24 Anda baca. Silakan. Yang kenceng bacanya. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini dan yang telah dituliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Dia ini siapa? Begini ya, ceritanya begini. Dia ini siapa? Begini ya, jaminan kebenaran Yesus itu gondrong atau apa itu enggak ada Tian, kau diam dulu Tian. Ini mau ditanya siapa itu? Yohanes 21 nomor 24 itu. Ya siapa? Dialah murid ini siapa? Yohanes. Nah Itu yang namanya. menulisnya ini siapa? Yohanes. Sehingga ada dua Artemisia. Yohanes. Ya. Ada dua Yohanes. Ada 2 Yohanes. Bukan, ada kitab 2 Yohanes. Ya, sebelum ini kan Yohanes.
Ah. Ketika masuk di Korintus, ada lagi kitab di sana. Ketika itu Yohanes menulis lagi. Kita tidak berbicara yang ke situ. Kita tanya dulu ini yang menulis Yohanes ini menurut penulis yang memberi kesaksian menurut penulis buku Yohanes ini siapa? Menurut saya Yohanes. Menurut penulisnya? Silakan Anda jawab sendiri. Gitu. Oke, saya jawab. Dialah murid. Kalau yang menulis ini adalah Yohanes sendiri, maka narasinya seperti apa menurut saudara? Dialah murid, merekalah murid, kalianlah murid, atau akulah murid? Mana yang betul? Mati akal. Mereka. Jadi begini. Yohanes dalam menulis ini bicara tentang menjabat, sehingga dia tidak menyebut bahwa yang menulis itu perlu diketahui Yohanes adalah murid yang dikasihi. Iya, Begitu. kalau Yohanes iya betul. Kalau Yohanes benar. Sekarang permasalahannya dia tidak mengatakan aku, dia mengatakan dia. Iya, itu dalam konteks dia mengenalkan siapa itu dia itu. Dia itu menjurus pada pengenalan. Jangan asal ngomong, kepada saudara. seluruh umat. Kita ditertawakan Tidak asal oleh ngomong orang ini. Indonesia. Anda sudah tahu jawabannya sebenarnya. Sebenarnya Bagaimana Bang sudah Suma, tahu? Yohanes sudah tahu 1:32. jawabannya. Yohanes memberi Iya. kesaksian. Malah Katanya, menjebak aja pertanyaannya nih. bukan menjebak. Jadi pertanyaan Bibelmu itu. itu adalah musuhmu. Bibel saudara, musuh terberat saudara. Bibelmu mengatakan dialah Yohanes yang memberi kesaksian. Kalau saya nih, Zuma menulis tentang diriku. Aku menulis tentang diriku. Kesaksianku yang aku tuliskan. Maka aku akan berkata, aku Zuma, akulah, aku yang bertemu Yesus. Aku yang pergi bersama Yesus. Aku. Saya mustahil menuliskan dia pergi bersama Yesus. Sementara yang kumaksud dia itu aku. Cobalah, jangan bohongi diri sendiri. Karena kalau Anda membohongi diri sendiri, benarlah kata Al-Quran, orang kafir itu yuhadi'unallaha walladina amanu. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah, padahal dan menipu orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Ini yang sedang terjadi sekarang. Ini yang sedang Anda pertontonkan sekarang. Kau tuh debat penulis apa itu? Jangan emosi, Bang. Kita edukasi, Bang. Agama itu mengajarkan kita cerdas, agama itu mengajarkan kita pintar, agama itu menjauhkan kita dari kebohongan dan dusta. Jangan Anda mendustai Bible itu sendiri. Jangan Anda mendustai diri Anda sendiri. Kami meluruskan. Al-Quran mengatakan apa? Fabashhirhum bi'azabin alim. Beritakanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Nah, kalau Anda kemudian masih tetap memperdogma diri Anda untuk beriman kepada sesuatu yang sudah nyata kesalahannya, maka Anda akan menerima azab yang pedih. Enyahlah daripadaku, kalian adalah semua pembuat kejahatan, aku tak mengenal kalian. Itu azab pedih. Nama Yesus. Kau mau bawa nama Yesus? Yesus tidak pernah mengetahui tentang buku Anda. Yesus tidak memberikan legitimasi kepada penulis buku Anda. Yesus sekalipun tidak pernah menarasikan atau menyebut buku-buku yang Anda imani yang mengantarkan Anda menyembah Yesus. Tak pernah. Itu penyakit, Bung. Itu penyakit. Tapi Anda tidak sadar. Anda tidak sadar. Bodoh kali. Anda menganggap apa yang Anda lakukan itu betul. Kenapa? Karena iblis itu kerjanya manipulasi apa? Manipulasi. Itulah dia. Iblis itu kerjanya begitu, memanipulasi, Udahlah, anggaplah saja kayak begitu ya. Udah, lanjut teman-teman sekalian. Jadi iblis itu kerjanya memanipulasi. Jadi iblis itu kerjanya manipulasi. Itu dia. Sadar kau itu iblis. Jadi kerjanya iblis itu manipulasi kalian.
Manipulerasikan kalian supaya sesuatu yang salah dianggap benar, sesuatu yang benar dianggap salah. Sudah nyata dalam Bible. Yohanes memberi kesaksian. Katanya, siapa yang menulis itu? Yohanes sendiri. Parah kali kalian tuh. Inilah yang dianggap manipulasinya. Memanipulasi. Atau mengamputasi. Ada juga yang ngajarin mengamputasi. Ngaco loh. Gimana? Dari tadi kan Bang Zuma kan udah Kalau bernarasi Anda- nanya banyak ke kita. Saya nanya sekali dong tentang keimanan Bang Zuma. Bung. Begini. Sekali. Iya, saya kasih kesempatan kamu bertanya 100 pertanyaan. Tapi dengarkan narasi saya dulu. Oke. Dengarkan ya. Oh, ada narasi lagi. Ketika, Oke. dengarkan, 1 menit. Ketika ada seorang anak TK, ya, untuk belajar materi-materi TK aja sulit. Lalu kemudian dengan pongahnya, dengan congkaknya, dengan kesombongannya, ingin kemudian bertanya tentang pelajaran anak SD, anak SMP, anak SMA, anak kuliahan. Apakah itu bukan sesuatu yang gokil kelucuan? Pelajaran anak TK tidak lolos, mau bertanya tentang materi perkuliahan. Gimana ini? Masalah siapa yang berfirman Kalau gitu saya mau kepada bertanya Lukas soal aja tidak ajaran selesai, perkuliahannya, Bang. yang menulis kitab Yohanes aja tidak selesai, mau bertanya tentang Kan, materi tentang Al-Quran, tentang Islam. Wah, parah kali ini. Gimana dong? Oke. Saya Kita pengen nanya selesaikan ajaran dulu kuliah ini. nih, Bang. Tuntaskan dulu. Bang. Disebabkan begini, Bu. Kenapa? Katanya Kristen seratus, lebih Bang. dulu Satu aja daripada saya nggak Islam. minta 100. Berarti Dengar, ya. loloskan Kami dulu agama mempelajari Kristen. apa yang sudah Baru membahas Islam. kebenaran itu. Kalau lolos Bukan sudah siapa yang Kristen benar itu. sebagai agama yang salah atau agama benar, baru masuk ke Islam. Akui dulu bahwa Bible. Tunggu. Saya bukan Akui mau- dulu. Habis Bukan ini mau Anda masuk bahas Islam. Islam, Tapi Bang. akui dulu. Dari tadi. Bukan siapa penulisnya, tapi kebenarannya itu, ajarannya itu loh. Akui dulu bahwa ternyata Lukas menerima informasi tidak diketahui dari mana asal usul berita itu. Kedua, ternyata lembaga Bible ya itu mempelajari kemudian mempelajari itulah dia. Dari terjemahan Al-Quran kata Roh Kudus kata Roh Kudus masuk ke dalam Bible. Padahal di situ harusnya pneuma hagios. Apa itu? Hantu murni atau hantu suci. Ternyata itu semuanya adalah hoax. Akui dulu, baru Anda bertanya. Saya kasih masa bertanya 100 pertanyaan tentang Islam. Silakan. Akui dulu, kalian berdua, kalian bertiga. Iya Bang Suma memang